Halo audiens, pencinta, pendengar, jamaah kajian Bima Sakti yang berbahagia dalam posisi apapun saat ini Anda berada. Mari kita sama-sama melanjutkan pembahasan menggali hikmah-hikmah kehidupan ini supaya semakin bijak dari hari ke hari sikap mental kita dan tindak tanduk kita. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat sebuah kejadian dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah judul tentang keadilan Tuhan. Nabiullah Musa alaihissalam pada suatu waktu dia melakukan perenungan keluar dari keramaian masyarakatnya untuk berhalwat kepada ilahi di sebuah tempat tebing yang tinggi, di sebuah gua, tapi di bawahnya dia bisa melihat ada oase, ada mata air di mana orang berlalu lalang. Tapi dia mencoba untuk tidak terpengaruh oleh keramaian yang ada di bawahnya. Sehingga pada suatu waktu terlihatlah oleh Musa ada seorang musafir yang mendatangi sumur tempat minum itu tadi atau tempat beristirahat kaum musafir. Kita katakan musafir ini adalah musafir pertama karena ada musafir berikutnya setelah dia. Setelah dia selesai memenuhi hajatnya akan dahaga yang ada di kerongkongannya, maka dia tinggalkan sumur itu untuk melanjutkan perjalanannya. Tapi dia lupa pada saat dia meninggalkan sumur itu tadi, bekalnya yaitu berupa kantung yang berisi uang tertinggal tanpa dia sadari. Tidak berapa lama datanglah musafir kedua dengan maksud serupa, yaitu untuk menghilangkan dahaga dan beristirahat sejenak. Pada saat dia meminum air itu dan beristirahat, matanya tertuju satu titik kantung yang ada di tepi sumur. Dicobanya, diambil dan dibukanya. Betapa terkejutnya dia karena di dalamnya cukup banyak uang. Setelah dilihat kanan kiri tidak ada orang yang memilikinya, maka pergilah dia sembali membawa kantong uang tersebut. Dan tak lama kemudian setelah kejadian musafir kedua, datanglah musafir ketiga. Juga dengan maksud yang sama, yaitu untuk meminum air di perigi atau di sumur itu. Pada saat dia beristirahat sejenak, ternyata musafir pertama setelah agak jauh dia ingat bahwasanya ada yang salah, yakni hilang kantong uangnya, sehingga dia ingat-ingat dan baru dia sadar kemungkinan jatuh di sumur di mana dia beristirahat. Sehingga datang kembali ke sumur itu, kemudian dilihatnya di situ ada musafir ketiga sedang istirahat. Ditanyalah kepadanya, "Wahai saudara, saya ingin menanyakan sesuatu kepada engkau." "Apa itu, saudaraku?" "Apakah engkau melihat sekantong uang milik saya yang tertinggal di sumur ini?" Maka dengan santainya musafir ketiga mengatakan, "Bagaimana aku bisa melihat adanya kantong uang? Aku datang tidak ada apa-apa. Aku tidak tahu apa yang kamu maksudkan itu." Terjadilah percekcokan. Si musafir pertama tetap bersikukuh karena dia melihat tidak ada orang lain kecuali musafir ketiga ini yang ada di tempat itu. Pasti dia yang mengambil. Maka terjadilah percekcokan yang diakhiri dengan perkelahian. Dalam perkelahian itu, maka secara tidak sengaja tersurunglah musafir ketiga jatuh ke dalam sumur dan mati. Setelah itu musafir pertama cepat-cepat berlalu dari
tempat kejadian. Melihat proses seperti ini yang diperhatikan oleh Musa, dan dia ingin melerai akan tetapi terlambat, sehingga muncullah kata-kata dia, yakni sungguh dunia ini tidak adil. Bagaimana mungkin orang yang ketiga yang tidak tahu menahu terbunuh tanpa sebab musabab? Sungguh aku tidak melihat keadilan di dalam proses kehidupan ini. Maka bergetarlah aras manakala seorang nabi meragukan terhadap kemahaadilan ilahinya, meragukan akan hukum-hukum keadilan yang berlaku di dalam alam ini. Sehingga pada saat itu ditegurlah Musa, diturunkan malaikat Jibril untuk mengingatkan. Musa tetap bersikukuh bahwa dia tidak bisa melihat keadilan di dalamnya. Baiklah, kalau demikian akan aku tunjukkan di mana kemahaadilan diriku, kata Allah, terhadap setiap kejadian di dalam alam ini. Ketahuilah wahai Musa, bahwasanya musafir yang kedua yang mendapatkan uang itu, sesungguhnya memang dia adalah seorang ahli waris yang orang tuanya hartanya dirampok oleh musafir yang pertama. Kalau sekarang hasil rampokannya itu yang merupakan haknya dari ahli waris, yaitu musafir kedua, dikembalikan oleh Tuhan kepada yang berhak untuk menerimanya, yaitu musafir kedua. Apakah tidak adil? Musa terdiam, tersentak. Dia tidak bisa melihat fenomena sebelumnya. Lalu dia bertanya, lalu bagaimana dengan musafir yang ketiga? Ketahuilah Musa, bahwasanya musafir yang ketiga itu pada dasarnya dia adalah seorang pembunuh. Dan dia telah membunuh saudaranya sendiri karena hawa nafsunya. Kalau kemudian hukum kisos, keadilan Tuhan berlaku, barang siapa membunuh, maka dia kena kisos, yaitu dibunuh. Walaupun peristiwa itu secara tidak sengaja, akan tetapi hukum kisos berlaku, yaitu pembunuh telah mati karena hukum ilahi yang qat'i. Apakah Allah tidak adil? Maka muncullah firman ilahi, bukankah Allah hakim yang paling adil? Surat At-Tin ayat ke-8. Dengan kejadian kayak demikian ini, bergetarlah seluruh bulu di dalam tubuh Musa karena merasa takut terhadap statement yang menuduh seakan-akan Allah itu tidak adil. Sehingga terucaplah kata-kata yang manis, yang indah daripada Musa alaihissalam. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri karena kebodohanku, karena kelemahanku, maka ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Sungguh Allah dialah Zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Anda bisa pelajari di dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 16. Pendengar yang budiman, yang setia untuk mengikuti tausiah saya melalui studio Pusat Kajian Islam dan Sains Bima Sakti yang dipancarkan dari Jalan Bima Sakti nomor 9 di Malang. Mari kita gali hikmah daripada kejadian Musa di dalam melihat keadilan itu. Yang pertama, dalam alam raya ini,
segala kejadian, segala sesuatu bergerak, dan diamnya sesuatu, dinamikanya sesuatu, semuanya memiliki hukum sebab dan akibat yang sifatnya dinamis. Maka jangan melihat kejadian sesaat karena ada dinamika di sana. Tapi coba lihatlah dalam sebuah paket yang utuh agar tidak menyesal dalam mengambil kesimpulan yang fatal. Kita sering terjebak menyimpulkan terlalu tergesa-gesa sehingga menyesal di kemudian hari. Bukankah Rasulullah Muhammad membimbing kita apabila kita itu marah sambil berdiri, maka coba duduklah. Apabila sambil duduk masih marah, maka coba berbaringlah. Resep ini sangat jitu, karena orang berbaring pasti tak akan dapat berbuat yang membahayakan dirinya dan orang lain, kecuali mungkin ngomel yang pasti akhirnya akan berhenti sendiri karena capek atau tidak diperhatikan orang. Yang kedua, coba naikkan daya analisis Anda, analisa Anda ke tingkat yang lebih tinggi, ke tingkat paling tinggi, yaitu ke tingkat ketuhanan. Bukan di bawah pada hawa nafsu Anda. Bahwa tidak ada kejadian di dalam alam ini kecuali semuanya adalah merupakan skenario Allah. Maka kalau belum paham terhadap semua itu, cobalah diterima dengan sabar dan penyerahan agar supaya kita tidak menyesal. Karena setiap Allah di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 145, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Orang terbunuh tadi karena dalam jalan ilahi, hukum-hukum ilahi berlaku. Itu yang dinamakan izin Allah. Uang yang dikembalikan kepada ahli warisnya itu juga atas izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Sehingga perbuatan apapun pasti memanen hasilnya. Hanya tinggal tunggu matangnya buah perbuatan itu. Maka barang siapa menghendaki kebaikan pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Tidak ada yang akan dikurangi sedikit pun. Baik dunia maupun akhiratnya akan mendapatkan. Dan yang terakhir, Allah berkata, ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu minta agar dipercepat datangnya. Karena itu ada waktu, ada kematangan, ada kebijakan Allah. Maha suci Allah, maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Kalau kita berbuat hilap, jangan kemudian sumber ingin mendapatkan siksa. Akan tetapi tunda untuk beristighfar. Kalau kita mendapatkan kebaikan, berbuat kebaikan, juga jangan cepat-cepat kita mengambil keinginan-keinginan kita sesuai dengan keinginan kita, karena ketetapan Allah itu sudah pasti atas dasar skenario yang bersangkutan. Mudah-mudahan Anda pencinta kajian Bima Sakti bisa memahami apa yang saya sampaikan ini, karena fenomena-fenomena ini setiap saat akan menimpa kita. Fenomena ini akan menimpa keluarga kita. Mudah-mudahan kita sabar dan istiqomah di dalam kesabaran itu. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.